Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu meme koin yang kalian juga banyak request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan nggak lain nggak bukan buat meme koin ini sendiri adalah PP nih, teman-teman. Dan seperti yang kalian bisa amati dan lihat per video ini saya record, yaitu di tanggal 28 April tahun 2025. PP ini menempati posisi ke-28 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya di market kripto, dan data ini kalian bisa cek langsung lewat coinmarketcap.com atau CMC seperti biasa gitu. Dan kalau kita sortir dari sektornya, yaitu memes atau sektor meme coin, di sini kita bisa mengamati PP ini masih masuk top 3 ya dari segi sektor memes ini, atau kalau ditinjau dari kapitalisasi pasar di sektor memes, PP ini tepat berada di bawah Dogecoin atau Doge dan juga tepat di bawah Shiba Inu nih, teman-teman. Dan ya kita bakalan bahas cukup banyak mungkin seputar PP ini dari segi, technical analysis, kemudian price action, sampai ke beberapa metrik data ya seputar PP. Tapi ya tentu saja disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan ya pertama-tama kita kalau coba intip ya dari segi, price action ya. Di sini kalau kita buka untuk chartnya PP, mungkin pertama-tama teman-teman bisa cek dulu nih untuk harga PP per sekarang ini di berapa, kalian bisa lihat di pojok kanan ini. Dan tentu ini dalam satuan, USD ya teman-teman, atau di sini saya menggunakan pair-nya USDT. Dan kalau kita coba lihat, memang dalam beberapa waktu terakhir PP ada bounce yang cukup ya lumayan lah ya, karena memang banyak koin dan juga meme koin juga mungkin memang cukup banyak yang bouncing dari bawahnya, yang mana kalau kita ukur ke atas, nah lebih kurang dari bottom-nya banget ke atas ini 60%-an untuk rebound-nya PP, lumayan banget memang. So congratulation mungkin buat teman-teman yang dapetin profit dari pergerakan ini. Tapi di sini kalau kita lihat ya, buat PP di sini untuk beberapa important areanya saya udah tandai sejak lama, yang mana teman-teman mungkin bisa cross check langsung lewat beberapa postingan video saya sebelumnya terkait PP. Dan ternyata kalian bisa lihat nih, untuk PP ini sendiri tertahan di area dekat area supply-nya atau area resistance ya yang ada di sini, di mana area resistance ini memang sebelum-sebelumnya ya, di sini kalau kita coba sedikit rapihin untuk, resistance areanya, kalian bisa mungkin, sedikit notice bahwasannya resistance area ini atau area supply di sini ini menahan banyak banget pergerakan PP sebelumnya. Ya kalian bisa lihat lah ya berapa banyak, testing yang terjadi di sini, bahkan sebelum dia breakdown dia juga sempat ada reaction ya, kalian bisa lihat di sini ada candle hijau yang menunjukkan reaction sedikit, tapi memang harus di-breakdown. Dan ya kita akhirnya berhasil lagi testing di area supply atau resistance-nya yang ada di sini, teman-teman, atau yang ada di range sekitaran sini. Kalian bisa lihat lah ya untuk harganya di pojok kanan gitu. Dan di sini juga sebenarnya deket ya dengan area, psikologisnya atau supply psikologisnya, yang kalian bisa lihat nih di pojok kanan itu angkanya bulat banget dan mungkin aja bisa dijadikan sebagai resistance secara psikologis juga gitu. Dan di sini kita bisa lihat ketika memang hit di area resistance-nya, di sini kita dapat rejection ternyata. Kalian bisa lihat buntutnya panjang banget, dan kalau kita ukur buntutnya aja, nah itu aja buntutnya udah sekitar 10%-an lah ya, lumayan banget, cukup signifikan untuk turunnya. Tapi so far kita masih dikasih candle hijau yang cukup solid, kalian bisa lihat di sini dalam beberapa minggu terakhir ya, di sini PP memang menghijau terus untuk candlenya. Dan untuk minggu ini juga so far sepertinya cukup, diawali dengan, candle hijau yang cukup oke ya teman-teman, berhubung ini hari Senin ya, dan kalian bisa lihat untuk, candle-nya ini diawali dengan candle hijau. Dan kalau kita coba lihat di daily juga ya kalian bisa lihat lah ya, ini dibuka dengan candle hijau untuk PP. Tapi kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa, dan seperti biasa juga saya punya beberapa pandangan atau POV saya atau sudut pandang saya lah ya, seputar PP ini, dan beberapa skenario yang mungkin terfikir oleh saya. Tapi tentu karena saya juga manusia dan sangat mungkin salah teman-teman, maka dari itu kalian wajib banget analisa mandiri, wajib banget do your own research gitu. Nah, di sini yang pertama, ada potensi ya jika memang momentumnya PP ini terus menguat seperti ini, dan juga, diiringi dengan tekanan beli yang juga cukup kuat, maka ada potensi nih untuk PP ini menguji kembali atau testing kembali di area supply-nya yang ada di sekitaran harga ini. Dan sekaligus testing juga ya ke mungkin area resistance psikologisnya yang tadi saya udah tunjukin lah ya. Nah, kalian bisa lihat di pojok kanan tuh angkanya cukup bulat ya, tadi juga udah sempat saya tunjukin. Dan di sini jika TP testing lagi dari bawah sini ke supply areanya, maka harapannya teman-teman, ini supply areanya bisa di breakout. Kenapa? Karena dengan supply area ini bisa di breakout, maka supply area ini akan berperan sebagai area support untuk selanjutnya dan bisa mengangkat pergerakan harga PP ke harga-harga yang selanjutnya. Mengingat sebenarnya teman-teman,
Di sini kalau mungkin teman-teman notice di pergerakan yang di sini, ini tuh ada fair value gap yang cukup besar ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini fair value gap-nya cukup besar. So, jika memang PP ini berhasil breakout atau hanya jika, sekali lagi, hanya jika PP ini berhasil breakout dari supply area ini, maka sangat potensial untuk PP ini nge-fill area imbalance atau fair value gap yang tertera di bagian sini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan itu adalah potensi untuk skenario pertama di mana PP ini bisa aja testing dan kalau misalkan memang ternyata tekanan buyer cukup kuat, ya bisa aja dia fill nih area fair value gap yang ada di atas sini. Namun sebaliknya, kalau kita buat untuk skenario bearish-nya, di sini PP ada potensi ya, meskipun dia kalaupun bisa testing, bisa aja dia koreksi dulu nih ke level-level harga yang lebih di bawah gitu, atau bisa aja dia gagal testing kembali, atau lebih tepatnya dia udah testing tapi gagal atau kena rejection lagi, ya bisa aja dia mengalami penurunan gitu setelah testing. Atau bahkan ternyata PP ini nggak sanggup nih untuk lanjut testing dan justru candle ini malah berbalik jadi turun gitu, teman-teman. Nah, itu untuk beberapa potensial yang mungkin terjadi, tapi teman-teman perlu pahami ya, jika memang nantinya PP ini bisa testing dan closing cukup bullish di candle yang ini, maka sebenarnya teman-teman ini ada potensi loh terbentuk ya, sekali lagi ini potensi, terbentuk yang namanya area imbalance juga atau fair value gap di bagian bawah sini. Nah, kalian bisa mungkin notice lah ya. Tapi sekarang kita belum dapat konfirmasi nih, karena kan candle ini belum close, jadi kita nggak bisa menyimpulkan secepat itu gitu. Namun jika di sini terbentuk imbalance dan ternyata dia naik kemudian membentuk semacam rejection kayak gini, ya maka ada potensi teman-teman buat dia turun untuk nge-fill dulu area fair value gap atau imbalance yang tertera di bawah sini. Dan mungkin skenario terburuk untuk PP adalah dia ada potensi ya, jika memang ternyata ini cuman penguatan sesaat karena memang akibat market crypto yang sedang cukup bullish lah ya, mengingat Bitcoin-nya juga balik ke harga 90 ribuan lebih. Dan jika ternyata selanjutnya tekanan jualan justru menguasai market, ya ada potensi teman-teman untuk skenario terburuknya PP ini bisa kembali lagi ke demand zone yang udah menahan pergerakan harga PP ini cukup lama. Dan kalau demand zone ini di breakout atau di breakdown, mungkin hal-hal yang sangat tidak diharapkan oleh holder PP. Namun, kita harus realistis jika memang hal tersebut yang potensial terjadi, maka ada potensi ya, buat PP ini bisa aja mengunjungi key support level di sini, yang mana key support level di sini adalah, area perbatasan nih, di mana PP ini sebelum dia pumping signifikan, dan bahkan setelah dia pumping, dia kembali lagi untuk retrace atau testing di area ini, teman-teman. So, ini area perbatasan banget untuk PP ini, hopefully nggak di-breakdown, dan harapannya mungkin para holder PP adalah semoga ya, atau mungkin kalian berharap yang hold PP ini, semoga PP ini at least nggak closing di bawah demand zone di sini. Dan memang meskipun, dalam beberapa pergerakan terakhir ya, mungkin kalau kita lihat di daily, nah teman-teman, di sini memang sebenarnya secara short term, ini memang PP ini cukup menguat, tapi ya kalian harus realistis nih kalau kita balik lagi ke weekly-nya, ya momentum turunnya yang di sini itu sangat-sangat kuat gitu teman-teman, dan sangat-sangat mendominasi market lah ya, atau menguasai market sebelumnya gitu. Atau bisa kita katakan tekanan seller sangat-sangat lebih kuat di pergerakan yang ini dibandingkan tekanan buyers. Tapi ya hopefully ya, ini bisa menjadi awal atau konfirmasi dari kenaikan PP lagi selanjutnya, at least kalau misalkan dia bisa breakout dari area resistance yang di sini, maka ada potensi dia untuk naik ke level-level selanjutnya gitu. Lebih kurang seperti itu, tapi tentu saja konfirmasinya ada di area supply yang ada di sini dan juga demand area yang ada di sini. Karena so far atau per sekarang ini kalau teman-teman lihat, nah kayak gini, PP ini kan lagi bermain di area sini teman, area konsolidasinya. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa pantau untuk area-area penting ya yang berada di sekitar area konsolidasi berikut. Lebih kurang seperti itu. Dan di sini satu hal lagi yang mungkin teman-teman bisa amati yaitu, stokastik RSI ya yang udah mulai menunjukkan area overbought atau jenuh beli, namun di sini udah mulai slowing down ya perlahan teman-teman. Dan harapannya, di sini kalau misalkan, stokastik RSI-nya slowing down juga dan terus menurun, ya harapannya harganya juga tidak terlalu terkoreksi signifikan ya. Karena memang ada kecenderungan ketika stokastik RSI ini mengalami penurunan, ya itu bisa aja diikuti juga dengan price action-nya. Lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat dari CoinGlass ya, buat data seputar PP ini, dan ya kalian bisa lihat lah ya untuk PP ini cukup banyak juga yang terlikuidasi di PP, yaitu sekitar 2,87 million of dollar, dan ini justru didominasi oleh long position ya teman-teman. Jadi kalau dari data ini kita bisa tahu ya, bahwasannya banyak orang seperti yang berspekulasi bahwasannya harga PP ini akan terus naik, dan mungkin membuka long position di pucuk teman-teman, dan ternyata dibanting oleh, penurunan yang sebenarnya ini kalau kita lihat dari chart nggak terlalu besar, tapi kalau kita tarik dari atas ini pasti lumayan teman-teman. Nah, kalian bisa lihat tuh belasan persen. Dan mungkin orang-orang yang pakai leverage tidak terkontrol dan tidak termanage, ya jadi nasibnya masuklah ke angka-angka ini teman-teman ya. Dan harapannya kalian tentu tidak menjadi salah satu bagian dari angka-angka ini teman-teman. Karena sayangilah uang dan portofolio kalian ya, karena itu nggak gampang dicarinya dan didapetinnya.
Dan di sini kalau kita lihat data volume dan open interest sebenarnya memang ada pengurangan ya untuk volume dan open interest yang datanya kalian bisa lihat di pojok sini. Dan terakhir kalau kita lihat dari segi analitik, ya PP juga mirip-mirip lah ya kayak beberapa meme coin lain yang saya bahas sebelumnya, teman-teman mungkin bisa nonton. Karena di sini PP akhirnya dapetin, return hijau pertamanya juga di bulan April ini, karena di, 3 bulan sebelumnya di tahun 2025 ini, yaitu bulan Januari sampai bulan Maret 2025 semua return-nya merah nih buat PP. Tapi so far di bulan April akhirnya kita dapetin return yang positif buat PP, dan mari kita lihat karena memang di bulan April ini tinggal sedikit, I think memang kebanyakan, koin atau altcoin bakalan closing dalam kondisi atau return yang cukup bagus di bulan April. Tapi let's see lah ya di bulan Mei dan juga Juni gimana nih performa dari PP dan mungkin berbagai meme coin lain, yang mungkin, juga happening gitu di market. Apakah bakalan tetap hijau seperti di bulan April atau justru bakalan kembali merah nih teman-teman, karena momentumnya mungkin dianggap sudah berakhir dan lain-lain. Dan ya coba kalian kasih komentar seputar PP dan berbagai meme coin lain tersebut menurut kalian gimana? Apakah menurut teman-teman sektor memes masih layak dan masih menarik buat dilirik? Atau justru menurut teman-teman semua kayaknya, eee, untuk sekarang lebih fokus ke Bitcoin atau altcoin aja? Coba kasih pendapat teman-teman di kolom komen di bawah. Dan ya lebih kurang seperti itu buat pembahasan seputar PP, nggak banyak juga yang bisa dibahas karena sebenarnya metrik datanya nggak ada yang gimana-gimana banget dan ini adalah meme coin ya yang tentunya sangat, dipengaruhi oleh hype dan juga community-nya. Dan tentu buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan lupa kalian bisa request aja lewat kolom komen, di bawah. Dan kalau misal banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas secepatnya untuk koin atau token yang kalian request. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dan udah support saya sampai sejauh ini. Dan I'll see you teman-teman in the next video.